Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat sore ya, menjelang maghrib. Ini karena sudah sore, waktu menunjukkan sudah pukul 15.40 waktu Indonesia bagian barat. Nah, di belakang saya ini sudah ada si Dawuk ya, terus ada Maju 8 dan ada Mas Lancung, juga ada boknya Mas Nur atau Mbah Raminto. Tapi yang mau saya bahas bukan masalah bok atau truknya Mas Lancung ataupun truknya Maju 8 punyanya Pak Eko, melainkan kemarin sempat ada penonton yang bertanya atas nama siapa ya, saya lupa waktu saya buat caption atau status di Instagram. Ada yang bertanya gimana pendapat saya sendiri ya, apakah memilih yang untuk luar kota atau antar pulau, lintas antar pulau, atau mending yang lokalan misalnya. Berarti perbandingannya maksudnya secara tidak langsung mending si Dawuk atau mending si Kintel, seperti itu ya. Nah, jadi akan saya bantu jawab permisa. Jadi gini ya, kalau untuk saya sendiri, sebelum saya ngasih pendapat atau saya ngasih jawaban dari pertanyaannya permisa, saya mau ngasih sedikit keterangan tentang tentang video set, tentang apakah lebih memilih lintas seperti si Dawuk atau seperti si Kintel. Jadi gini remisa, perbandingannya itu seperti ini. Si Dawuk itu saya gunakan untuk lintas antar pulau, khususnya Jawa Bali ya, dan si Ombros itu juga antar pulau Jawa Bali dan Sumatera, lebih kering ke Sumatera, dan si Abuya juga sama lintas Jawa Bali. Nah, di sini karena remisa bertanya lebih memilih mana, jadi akan saya kasih keterangan dulu, dan untuk lebih memilih mananya nanti akan saya kasih di akhir video. Makanya sebelum itu saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip, biar kita sama-sama sharing, sama-sama tahu, dan sama-sama berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman. Jadi gini remisa, untuk si Dawuk ini kan saya gunakan untuk lintas pulau antar Jawa Bali khususnya kalau si Dawuk ini. Kalau dibandingkan dengan si Kintel yang lintasnya hanya antar kabupaten, khususnya masih dalam provinsi atau AKDP, jadi perbandingannya gini. Kalau perbandingan dari biaya operasional dulu, kalau si Dawuk ini saya bagian ban belakang saja menggunakan ban tubeless ya, dan kalau si Kintel saya menggunakan cukup ban kawat. Nah, kalau ban tubeless yang ada di si Dawuk ini kuat sampai hitungannya 2 tahun dengan trip yang panjang. Kalau si Kintel itu dengan trip yang dekat itu kuat di usia 1,5 tahun. Walaupun muatannya berat, karena kalau pulang dari Banjarnegara itu biasanya bawa pasir, kalau nggak dari Muntilan, dari Wonosobo, yang tonasenya tahu sendiri ya, kalau pasir itu pasti di atas 11 ton. Nah, ngomong di ban, ini harganya bannya lebih mahal untuk si Dawuk. Kalau untuk si Kintel harga bannya lebih murah. Cepat habisnya kalau dengan kualitas bannya, berarti hitungannya lebih cepat habis si Dawuk. Memang lebih cepat habis si Dawuk karena si Dawuk ini jalannya jalan panjang terus. Nah, itu kalau untuk di bannya ya, ban bagian belakang. Kalau untuk di bagian depan, ini si Dawuk menggunakan ban Delium yang harganya juga selisih, itu selisihnya di 600.000. Kalau untuk globalnya berarti selisihnya di 500.000. Itu si Kintel bannya menggunakan ban Goodyear atau ban benang atau ban Jawa ya, itu kuat sampai 1 tahun lebih misal. Dan si Dawuk sendiri itu menggunakan ban Delium, itu hanya kuat di 9 sampai 10 bulan. Nah, memang kita balik lagi, karena si Dawuk ini jalannya atau rutenya itu sangat panjang, lintas pulau, juga pasti nggak mengenal wayah ya, malam, siang, pagi, sore tetap jalan, jadi otomatis ini lebih habis seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan selanjutnya. Tapi karena di luar agak bising, saya mau naik ke dalam kabin dulu. Oke pemirsa, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya masalah untuk si Dawuk dan si Kintel ini. Kalau untuk masalah pendapatan itu kalau bagi saya masih lebih milih si Kintel.
Karena Sekintal ini biaya operasionalnya lebih murah, perawatannya lebih ringan, dan hasilnya juga lebih lumayan. Logikanya gini, kalau ongkosan dari Alas Roban menuju ke Banjarnegara atau ke Wonosobo saja, itu dibandingkan dari ongkosan Alas Roban menuju ke Bali itu selisihnya nggak seberapa. Dilihat dari target setorannya saja ya, kalau Sekintal ini misalnya berangkat malam, itu bongkar di Banjarnegara, terus pulang bawa pasir, itu hanya hitungan 2 hari, nggak ada malah, itu paling 24 jam. Itu Sekintal ini bisa ngasih setoran di 600 sampai 700 ribu. Kalau si Dawo itu harus berangkat ke Bali, terus 12 ke Jakarta, terus baru pulang lagi nyampe rumah, itu paling mentok paling mahal itu hanya di 2.500.000 remisa, seperti itu. Nah, berarti kan sudah kelihatan 1 minggu ya, 1 minggu dibandingkan dengan 21 kali 24 jam. Kalau selama 1 minggu ini si Sekintal ini juga berangkatnya sering, berarti kan penghasilannya lebih kelihatan, dan biaya operasionalnya pun juga Sekintal ini menang karena lebih sedikit, walaupun muatannya berat tapi karena jaraknya pendek, jadi bisa kayak misalnya bane kok panas istirahat, terus mesinnya panas istirahat, walaupun muatannya lebih berat dibandingkan muatan si Dawo. Untuk penghasilan sopir pun sama lebih masuk yang jarak dekat, itu nggak dimanapun. Kalau menurut saya ya, di setiap wilayah itu kalau mungkin sopirnya punya link atau muatan yang jarak dekat, dia akan lebih memilih untuk yang jarak dekat dibandingkan untuk melakukan atau berangkat yang tripnya jarak jauh, karena untuk dari segi penghasilan masih lebih efisien yang jarak dekat, karena ongkosannya juga kelihatan. Ongkosan jarak dekat lebih mahal dibandingkan dengan ongkosan jarak jauh. Logikanya kalau ongkosan jarak dekat itu ya muatan jarak dekat, biasanya kita ngitungnya ongkosan pulang kosong, bukan pulang bawa muatan. Kalau kita pulang dapat muatan, berarti itu sudah dapat plus lagi atau dapat rezeki tambahan, seperti itu remisa. Nah, ini kan yang kemarin ditanyakan, sopirnya dari si Juragan ini lebih memilih untuk luar kota dibandingkan untuk kota-kota. Sedangkan Juragannya ini masnya lebih memilih yang kota-kota daripada luar kota. Jadi gini mas, kenapa kok sopir walaupun penghasilan lebih gede, sekali berangkat lebih gede di jalur kota-kota, karena kalau mungkin masnya atau juragannya bisa ngasih muatan lebih, atau mungkin sopirnya bisa sering berangkat untuk muatan lokalan, saya yakin pasti sopirnya akan mau untuk berangkat lokalan saja. Tapi kenapa kok sopirnya nggak mau kalau untuk berangkat lokalan? Ya dikarenakan itu kadang tidak serutin muatan luar kota. Logikanya gini mas, kalau 1 kali 24 jam kita sudah bisa berangkat PP, sopir sudah dapat bayaran misalnya nggak usah yang sedikit, yang banyak 500. Kalau untuk berangkat luar kota, kita dapatnya sekali jalan ke Bali misalnya dipukul ratanya itu berarti di 900, selisihnya cuma 400.000 ya. Itu ke Bali harus berangkat 1 minggu. Kalau di luar kota kita hanya cukup berangkat paling lama itu 1 kali 24 jam, kalau enggak itu berarti 1 kali 34 jam, seperti itu remisan. Cuman semakin seringnya kita istirahat di rumah, kalau kita nggak langsung berangkat lagi, berarti pengeluaran sopir di rumah semakin membengkak. Beda cerita kalau untuk luar kota, kita makan selama di perjalanan ditanggung oleh kendaraan, ditanggung oleh ongkosan, walaupun kita bayarannya semakin sedikit dibandingkan yang lokalan. Makanya sopirnya jenengan lebih memilih untuk yang luar kota. Tapi kalau bisa muatan rutin atau berangkat rutin di lokalan, saya berani jamin pasti lebih memilih yang lokalan, karena bayarannya cukup gede dan nyopirnya juga nggak terlalu kesel. Ditambah lagi itu juga menguntungkan juragan dikarenakan untuk biaya perawatan angkutan lokalan yang dalam kota dibandingkan yang luar kota itu lebih mahal yang luar kota, seperti itu. Jadi perbandingannya kenapa kok sopirnya nggak mau disuruh untuk berangkat lokalan, karena semakin lama sopir istirahat di rumah atau tidak sering berangkat, nah otomatis mas pasti pengeluaran sopirnya jenengan itu kalau di rumah rokoknya itu pasti. Terus kalau misalnya kumpul keluar sama sopir-sopir yang lain untuk sharing-sharing atau ngobrol sekedar pendekatan ya, biar bisa tukar muatan ataupun tukar rezeki atau mungkin juga tukar pikiran, itu juga butuh anggaran. Misalnya buat beli rokok, buat beli es, atau buat beli kopi. Nah, kalau luar kota ini berarti kan pengeluarannya sedikit, walaupun pendapatannya sopir juga sedikit ya, tidak sebanyak kayak yang berangkat
lokalan seperti itu. Jadi memang semuanya harus sinkron, sesuaikan dengan kapasitas sopir, kemampuan sopir, dan sopir pun juga mungkin akan sinkron dengan pendapatan dan juga kemampuan kendaraan atau yang diinginkan oleh juragan itu sendiri. Nah, ini memang kalau kita ngomong masalah di untung ruginya di usaha transportasi itu, kalau rugi sih kayaknya kalau kita pintar memanajemennya dan pintar mencari celahnya, rugi sih enggak. Kalau untungnya banyak, itu saya rasa juga enggak mungkin kalau untungnya banyak. Jadi memang dibutuhkan skill, terus komunikasi yang baik antara sopir dan juragan biar semuanya itu bisa berjalan bareng-bareng, beriringan. Dan kalau saya sendiri sih disuruh milih, saya lebih memilih si Kintel, karena si Kintel ini dia jaraknya dekat, angsurannya dapat ya, setorannya ke juragan itu kelihatan lebih banyak atau lebih gede dibandingkan dengan si Dawo. Cuman finishing atau hasil akhirnya itu kira-kira gimana, seperti itu Remisa. Kalau setahu saya saya ulangi lagi, setahu saya tetap untuk pendapatan kendaraan atau penghasilan juragan itu lebih gede yang lokalan dibandingkan yang berangkat luar kota ataupun yang antar pulau seperti itu. Karena semakin jauh jarak yang ditempuh, maka akan semakin gede atau semakin banyak biaya operasionalnya. Semakin dekat jarak yang ditempuh, semakin kecil biaya operasionalnya. Logika tololnya saya seperti itu. Nggak tahu kalau untuk logika dari remisa-remisa semuanya. Jadi di sini kita sharing-sharing bareng-bareng, dan apabila saya untuk menjelaskan kurang begitu detail, kurang begitu jelas ya, silakan beri kritik dan saran di kolom komentar. Oke? Salam dari saya Nijam Kinsa. Semoga video ini sedikit bermanfaat, dan di channel ini kita bisa saling sharing, bertukar pikiran untuk gimana caranya kita bisa sama-sama meraih kesuksesan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Salam dari saya Nijam Kinsa. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Yang pasti jangan semangat dan tetap putus asa. Salam filosofi nasi goreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Minyak kantong. Kowe tahu kepangan